Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur semuanya, apa kabarnya? Sehat ora? Sehat. Amin lah, insya Allah semuanya sehat. Ya, ada sakit-sakit sedikit sih wajar lah, gitu ya. Namanya juga manusia lah. Nggak seperti Fir'aun yang nggak pernah sakit, nanti sombong. Aduh, bismillah. Oke, malam hari ini saya mohon maaf belum bisa live juga ya, belum bisa live lagi. Tetapi saya akan menyampaikan sebuah resep rahasia untuk sedulur semua yang belum dikaruniai seorang anak atau momongan ya, yang sudah nikah udah lama tapi belum juga dikasih momongan. Insya Allah saya akan memberikan resepnya, dan ini berdasarkan pengalaman juga ya, jadi bukan dari jare-jare. Ikhtiar saya juga banyak lah untuk masalah seperti itu, apapun semua banyak. Dan saya berbagi untuk semua sedulur yang mungkin sedang mengalami masalah belum punya keturunan. Memang kalau masalah keturunan itu sedulur, kita tidak bisa mengklaim ataupun kita tidak bisa menjamin atau menentukan, walaupun kita seorang suami dan istri, kondisi hormon baik, kesehatan baik, semua baik, sudah diperiksa ke dokter, ternyata baik semua, bagus semua, tapi toh kenapa belum dikasih keturunan? Jangankan kita yang ibaratnya manusia biasa, sudah ada zaman dulunya para nabi juga ya kan, yang belum punya keturunan sampai beberapa tahun, puluhan tahun. Ya, tuh Nabi Ibrahim itu kan. Tapi itulah yang namanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada umatnya itu sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan kita ya. Mungkin kemauan kita belum tentu sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa pujare dewek ya. Apalagi kita mengklaim saya subur apa terus gampang ini. Dan juga yang sudah punya keturunan kadang-kadang sombong jadinya kan. Sombongnya apa? Meremehkan atau membuli orang-orang yang belum punya keturunan. Dan ingat sedulur, karena keturunan seorang anak itu adalah titipan, bukan hak kita. Titipan. Jadi kalau barang titipan, ya sesuai yang mau nitip, dikasihnya kapan, nanti diambilnya juga kapan, itu kita pasrah ya, nitip. Itu hanya kita diwajibkan untuk menjaganya kalau titipan itu seperti itu. Ya semua, nggak ada yang tidak senang dengan kondisi, apalagi perempuan ya, pengen semua punya keturunan. Tetapi saya garis bawah di sini ya, bahwa semua itu atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita ganggu gugat. Iya kan, biarpun kita bertempur tiap malam selama 4 tahun kok belum jadi-jadi. Sedangkan banyak yang belum nikah gitu kan, baru bertempur 1 kali jadi gitu. Kok bisa begitu? Ya itulah kehendak Allah ya. Maka kita harus bersyukur, bersabar, dan tawakal. Demikian sedulur ya. Baiklah sedulur semua, sebelum saya lanjut videonya, ajak kalian subscribe, like, and share, dan bagikan ke semua orang-orang terdekat sedulur semua ya. Barangkali yang sedang mengalami masalah ini bisa untuk berbagi ya, untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan niatkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sangat baik. Yang pertama resepnya untuk yang tidak cepat atau yang sudah lama nggak punya keturunan, yang pertama resepnya adalah cek dulu ke dokter. Suami istri cek dulu ke dokter ya, kondisi kesehatan atau hormon masing-masing
ya ini kondisi kita. Nah setelah dicek ke dokter itu sehat, ya kalau zaman sekarang namanya promil itu, tapi kalau promil di dokter kan mahal ya, kita lebih baik promilnya di rumah sendiri saja dengan bantuan seperti akan saya sampaikan ini sebetulnya, biar ngirit. Kecuali orang-orang kaya itu, tapi yang kaya juga belum tentulah promil itu berhasil kan, semua banyak ada yang gagal juga sampai pakai bayi tabung tuh banyak ya. Jadi yang pertama itu cek ke dokter, kalau sudah ternyata normal semua ya, masih normal dan tidak ada penyakit dalam diri, tidak ada penyakit yang menghambat kerja daripada tersebut, maka silakan sedulur lakukan cara kedua. Cara kedua apa? Yaitu sholat 5 waktunya di benar-benar jejeg ya, jangan bolong-bolong. Kemudian ditambah dengan sholat sunnah, sholat hajat ya, suami istri nih yang dilakukan, suami istri semua melakukan sholat hajat ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian yang berikutnya sholat tahajud, itu yang di sepertiga malam itu, bangun malam sholat tahajud suami istri, silakan, insya Allah nanti dikasih, asal kita minta bener-bener ya. Ini secara ikhtiar daripada syariat Islamnya ya. Nah di samping ketiga syariat Islam ini ya, bisa juga ditambah dengan puasa sunnah, boleh ya, kalau keadaan memungkinkan boleh ditambah puasa sunnah, kalau nggak memungkinkan ya nggak perlu ya, ya gitu. Kemudian untuk resep berikutnya adalah melalui herbalnya atau medianya, obatnya ada, yaitu obatnya adalah kembali ke alam, yaitu ke kelapa hijau. Tuh, dari kelapa hijau banyak manfaatnya itu loh. Kemarin untuk pengobatan segala macam penyakit, sekarang untuk keturunan ada kelapa hijau dan nanti sama kacang hijau. Bagaimana cara membuatnya ya? Pertama, kelapa hijau dikupas atasnya ya, kemudian bawahnya juga dikupas sedikit lah, biar jangan terlalu tebal untuk proses pembakaran nanti ya. Kemudian yang di atas ini silakan dilubangi karena nanti untuk memasukkan kacang hijau. Nah setelah kelapa hijaunya dilubangi ya, silakan kasih 3 genggam kacang hijau, tuh. Tentunya kacang hijaunya dicuci dulu sampai bersih, baru dimasukkan ke kelapa hijau itu. Nah nanti baru dibakar sampai kira-kira airnya panas atau buah kelapanya itu gosong tuh, dan airnya itu air kelapanya anget atau panas lah tuh. Nah kalau itu sebelum Anda membakar kelapa ini biasa memohon berdoa kepada Allah melalui perantara media kelapa hijau ini, mohon diberikan keturunan, itu seperti sedulur. Dan tentunya harus dalam kondisi suci, berwudu dalam proses pembakaran ini ya, seperti pengobatan kemarin itu sedulur. Nah setelah selesai berdoa, silakan dibakar kelapanya sama kacang hijaunya. Nah selama pembakaran ini sedulur silakan baca surat Al-Qadar, Inna anzalna fi lailatul qadr, itu ya, awalnya seperti itu. Pokoknya surat Al-Qadar ya, sampai kapan? Sampai selesai membakar. Tadi dibaca terus, selesai baca lagi sampai pokoknya saat kita membakar ini kita dawamkan surat Al-Qadar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu seperti itu ya. Silakan. Ya. Pokoknya yang penting yakin, mantep yakin. Dan usahakan yang membakar ini suami, jangan istri ya, suaminya ya, istrinya biar
menikmati saja ya. Suami yang lebih cekatan tenaganya apa. Jangan istri kalau masalah api-api ya. Ini bahaya jadi suami. Silakan lakukan metode atau resep seperti ini ya. Dan ini adalah resep turun temurun ya, sangat tua, sangat ampuh ya, insya Allah ya. Jika kita yakin dan semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedulur ya. Terus diminum, untuk resep ini diminum 2 hari 1 kali, pagi dan sore. Jadi 2 hari kita minum pagi dan sore, 2 hari lagi kita bikin lagi minum pagi dan sore. Antara suami dan istri semua minum dan makan, apa namanya, nggak dimakan ini sih, buahnya nggak dimakan, dari airnya saja diminum, ya. Terus suami istri sama-sama meminum ya, silakan pagi dan sore, selangnya 2 hari sekali begitu, dan lakukan sampai dengan berhasil ya. Jangan menyerah, jangan bosen ya. Boleh dengan ikhtiar yang lain, obat-obat yang silakan boleh ya, promil-promil yang madu apa yang lain, yang mobil yang sudah ada di toko-toko itu silakan. Tapi ini juga bisa digunakan untuk opsi yang lebih manjur juga. Begitu sedulur ya. Karena kita nggak bisa ikhtiar satu kali 2 kali, semua secara istiqomah. Mudah-mudahan semua paham dan silakan diamalkan dan dipraktekkan, dan mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan keturunan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanah seorang putra atau putri ya. Dan nanti setelah sedulur mendapatkan amanah ini, silakan dijaga dengan baik ya, jangan disia-siakan. Begitu sedulur semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, apabila ada salah kata dalam penyampaian ini. Akhirnya kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.